Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba sharing bagaimana cara saya melakukan entries membeli sebuah saham dengan tipe defensif. Dan untuk contoh ini saya akan kasih contoh untuk saham-saham yang sedang uptrend dan saham yang sedang sideways. Semoga video yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya akan coba sharing bagaimana cara saya entry sebuah saham pada saham yang sedang uptrend. Jadi untuk video ini saya akan kasih dua contoh, yaitu saham sedang uptrend dan satu lagi saham sedang sideways. Karena seperti penjelasan saya pada video sebelumnya, bahwa untuk yang tipe defensif paling bagus adalah kita cari saham yang uptrend. Setelah itu apabila nggak ada, baru kita fokus yang sideways. Memang saya juga ada bikin satu video cara untuk dapatkan profit dari saham yang sedang downtrend. Jadi untuk teman-teman yang pingin coba spekulasi buy atau pingin mencari saham-saham sedang downtrend untuk tunggu reversal trend, teman-teman bisa coba cek video saya yang akan saya taruh link yang di bagian deskripsi. Jadi untuk contoh pertama saya akan kasih contoh saham ASA. Karena saat ini ASA memang pergerakannya masih sangat uptrend. Tapi saya kasih contoh pada saat dia baru mau break dari resisten kuatnya. Ini bisa kita lihat pada bulan Oktober 2020 ASA masih bergerak sideways dan masih berada di bawah resisten kuatnya di EMA 50 dan 150. Jadi pada saat bulan Oktober kedua garis ini berdempetan, dan selalu saya jelaskan ke teman-teman apabila teman-teman selalu nonton video di channel ini, apabila garis EMA 50 dan 150 berdempetan saat terkonfirmasi break, maka akan sangat uptrend karena sekali break langsung dua resisten. Begitu juga apabila dia berada di support. Apabila sebuah saham turun di bawah support garis EMA 50 dan 150 yang sangat berdempetan, itu akan sangat downtrend, yaitu kebalikannya. Bisa kita lihat pas lagi resisten kuat ini di harga 500. Saya juga pernah jelaskan, saya untuk trading saya lebih pilih apabila ada saham di harga 500 sampai 800, saya akan lebih fokus pada saham itu. Karena kenaikan satu tick itu kenaikan persentasenya sangat tinggi. Dan enaknya lagi untuk saham yang 500, 2000 atau yang kenaikan fraksinya berubah, itu banyak dicari trader atau jadi support atau resisten kuatnya. Contohnya untuk saham 500, apabila harga sahamnya di atas 500 tiba-tiba turun menyentuh harga 500, biasa itu jadi resisten support psikologis. Banyak orang akan menunggu di harga 500 karena apabila dia beli di harga 500 turun satu tick itu cuma turun Rp2. Sedangkan apabila dia beli di 500 dia naik satu tick itu sudah langsung naik Rp5. Jadi untung ruginya lebih enak di 500. Begitu juga untuk 2000, apabila berhasil naik, kita berhasil beli di harga 2000, dia naik satu tick itu sudah naik Rp10. Sedangkan dia turun baru turun Rp5. Itu bedanya. Jadi untuk harga-harga yang dekat dengan perubahan fraksi banyak diminati trader atau investor. Apalagi untuk yang scalping atau memang yang trading cepat. Apabila beli di sekitar daerah itu akan sangat enak untuk mendapatkan profit dengan cepat. Dan bisa kita lihat dari posisi ini berusaha untuk naik di atas harga 500 terlihat masih gagal. Bisa kita lihat pada tanggal 27 Oktober memang sempat naik menyentuh harga 550 yang merupakan resisten berikutnya. Jika kita tarik sebelumnya juga ini 550 merupakan resisten. Jadi berusaha untuk break dari resisten ini 500, tapi berusaha naik pada saat penutupan masih tepat di harga 500. Jadi selalu saya jelaskan apabila candle masih berada dalam garis resisten ini belum break. Tapi untuk tipe agresif seperti penjelasan saya pada video sebelumnya, mungkin pada saat naik di atas harga 500 mereka sudah langsung beli. Itu saya bilang resiko lebih tinggi apabila kita tipe agresif. Apabila kita bisa liatin layar terus atau lihat pergerakan saham terus itu masih oke. Kita beli di sekitar harga 500, pada saat naik mulai turun kita bisa langsung take profit. Sedangkan apabila kita masih sambil kerja kantoran atau ada sibuk bisnis lain, pada saat kita beli di 500 atau contoh 510, dia naik kita nggak take profit, dia turun kembali,
kita tidak mendapatkan profit, dan keesokan harinya bisa kita lihat masih terus bergerak turun. Dan pada posisi ini pada tanggal 6 November ASA mulai naik kembali, tapi tetap candle masih berada dalam garisnya. Dan keesokan harinya bisa kita lihat candle sudah berada di atas garis resisten EMA 50 dan 150. Jadi sebenarnya ini bisa kita konfirmasi break, tapi untuk saya pribadi karena candle masih doji, ini masih 50-50, masih ada peluang untuk turun di bawah garis resisten. Bisa kita lihat saat itu keesokan harinya terbentuk candle merah dan masih gagal break dari harga 550. Setelah itu pada tanggal 11 November mulai turun lagi, tapi pada saat tanggal 12 November bisa kita lihat ini sudah terkonfirmasi break dari garis resistennya. Jadi 500 saat ini sudah berubah menjadi supportnya. Jadi pada saat ini sebenarnya kita sudah bisa entry. Dan bisa kita lihat walaupun penutupannya di harga 520, pergerakannya sempat di atas 530 dan sempat di harga 510. Jadi untuk teman-teman ikutin penjelasan saya pada part 2 video sebelumnya, untuk tipe defensif pasti kita entry tidak mungkin tepat di supportnya atau tepat pada saat break dari resisten. Biasa memang pasti 1-2 tick di atas. Karena itu apabila kita tipe defensif, profit kita mungkin akan lebih kecil daripada yang tipe agresif. Contohnya apabila tipe agresif beli di sekitar 500, dia hold terus karena walaupun turun masih belum menyentuh titik cut loss-nya. Pada saat naik dia sudah profit lebih besar karena dia beli tepat di harga 500. Sedangkan apabila tipe defensif mungkin masih bisa dapat harga 500, tapi contoh untuk saham ASA bisa kita lihat setelah berhasil break tidak pernah menyentuh harga 500 kembali. Ya, teman bisa lihat walaupun sempat turun minimal di 510 atau 505, tapi tidak pernah menyentuh harga 500 kembali. Jadi saya kasih garisnya. Ini 500. Teman-teman bisa lihat setelah berhasil break tidak pernah menyentuh harga 500. Saya itu terus bergerak naik. Beberapa kali berusaha break dari harga 500, 550 gagal break. Pada saat berhasil break masih terus melanjutkan kenaikan. Jadi untuk best buy saham-saham yang akan mulai uptrend itu akan lebih enak. Karena itu saya sarankan untuk selalu perhatikan atau selalu analisa saham setiap hari. Walaupun berusaha lagi turun, berusaha lagi sideways, apabila kita ikutin terus pasti ada peluang untuk cari saham-saham yang akan berusaha naik untuk bergerak uptrend. Jadi contohnya pada sideways seperti bulan Oktober bukan berarti kita tidak lihat saham, tidak analisa saham. Pada saat break di atas ini kita sudah telat lumayan. Jadi apabila kita belum beli di 560, lebih mending kita beli di 510. Profitnya akan lebih besar. Jadi contoh apabila pada posisi ini teman-teman sudah bisa entry di harga 505 atau 510, dan untuk titik cut loss karena 2-3%, teman-teman bisa taruh di harga 495. Jadi apabila terkonfirmasi berhasil break di bawah support 500, kita cut loss. Tapi bisa kita lihat setelah kita berhasil break di harga 510 sampai 505, belum pernah turun menyentuh harga 500, kita hold. Karena ada bertanya, Pak, apabila kita di tipe defensif, kita mesti hold saham berapa lama? Kita mesti take profit, targetnya berapa? Untuk take profit sebenarnya tergantung teman-teman. Teman-teman cukupnya di mana? Mau take profit apabila gagal break dari resisten, contohnya teman-teman beli di harga 510, resisten 550, pada saat gagal break teman-teman mau take profit, is okay, karena itu profit, mau profit berapapun juga okay. Atau prinsipnya follow the trend. Saat ini trennya sudah mulai bergerak naik dan teman-teman masih berada di atas harga supportnya atau masih aman untuk titik cut loss-nya, hold saja terus. Contoh teman-teman beli di harga 510, turun di harga 500, padahal kalian target cut loss itu 495 atau 490, 498 atau 496, teman-teman belum capai target cut loss, hold saja. Pada saat gagal break, walaupun gagal break karena teman-teman masih bisa hold untuk jangka menengah, hold saja, bisa kita lihat tetap hold. Pada saat berhasil break, teman-teman akan ikutin trend. Ini strategi untuk follow the trend. Selama trennya masih uptrend, hold saja.
Jadi ini bisa berlaku untuk saham-saham yang uptrend. Untuk saham sideways, karena sideways kita tidak bisa follow the trend untuk uptrendnya. Jadi ingat, kita beli di harga 510, cut loss di 498, karena tidak menyentuh kita masih bisa hold terus. Hold selama masih belum mencapai titik cut loss-nya. Untuk target take profit, karena trennya masih uptrend, kita masih bisa hold terus. Ini kasih contoh, kita ikutin pergerakannya. Dia terus bergerak naik. Sekarang pertanyaannya, apabila kita telat membeli di sekitar daerah support di 500 pada saat break dari resistance, kita mesti gimana? Contohnya untuk teman-teman yang belum sempat beli di harga 550 atau 500, harga mulai bergerak naik, kita harus ingat satu prinsip. Untuk saham sedang uptrend, dia akan membentuk pola yang sama, yaitu higher high, higher low. Jadi higher high, higher low. Jadi low di sini akan lebih tinggi daripada low di sini. Jadi pasti walaupun uptrend, ada saatnya naik, ada saatnya turun dulu, naik lagi, turun lagi. Jadi kita entry pada saat dia terkena koreksi sementara atau terbentuk higher low-nya. Contoh pada saat break, di sini kita gagal entry. Pada saat naik di sini kita nggak entry, kita tunggu dia turun dulu. Di sekitar harga 610 atau 600 bisa kita lihat ini juga merupakan support psikologis atau resisten psikologis. Teman-teman mungkin bingung kenapa saya selalu menentukan harga selalu kayak 600, 650, 500, 550, karena memang ini merupakan resisten atau support psikologis. Teman-teman bisa cek. Apabila kita lihat di bid dan offer, rata-rata harga-harga seperti itu antriannya sangat banyak. Karena memang itu secara psikologis orang biasa take profit atau orang entry di harga tersebut. Dan bisa kita lihat pada saat dia bergerak naik, turun menyentuh harga 600, berhasil rebound, ini bisa jadi titik kita entry-nya. Tapi memang selalu saya jelaskan apabila kita mengejar saham sedang naik, itu resiko akan lebih tinggi. Jadi resiko akan lebih tinggi daripada awal breakout. Karena jarak dengan garis EMA 50 dan 150 sudah lumayan jauh. Jadi contoh apabila teman-teman beli di harga 600, dia ada potensi kembali mengetes garis EMA 50 di 550, teman-teman sudah rugi lumayan dalam, 600 ke 550. Tapi selama masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150, teman-teman masih bisa di hold. Dan bisa kita lihat apabila contoh teman-teman baru entry, paling bagus tunggu dia turun dulu sementara, berhasil rebound, kita entry di harga minimal 600. Atau apabila teman-teman bisa dapat di harga 580 juga masih oke. Tapi minimal tunggu dia terkena pullback sementara. Jadi saham-saham trend pun pasti akan terbentuk higher low. Jadi contoh beli di harga 600, selama dia tidak turun di bawah harga 600 atau di bawah garis EMA 50, hold saja. Karena saham uptrend bisa kita lihat garis EMA 50 juga akan terus bergerak naik. Jadi contohnya fokus kita sebelumnya garis EMA 50 di 500. Sekarang bisa kita lihat apabila terus bergerak naik, harga garis EMA 50-nya juga ikut bergerak naik. Jadi pada tanggal 26 Januari sudah di 650. Jadi ini bisa disebut trailing stop-nya. Contoh, Pak, saya beli di 500, titik cut loss saya 498, pada saat dia mulai bergerak naik, titik cut loss-nya di mana? Atau titik take profit apabila turun di mana? Apabila kita pas pertama kali beli di sekitar garis EMA 50 pada saat break resisten, ikutin saja garis EMA 50. Bisa kita lihat 500, 650, kita tarik mundur lagi. Bisa kita lihat garis EMA 50 terus bergerak naik. Jadi ini bisa jadi trailing stop. Apabila harga terus bergerak naik dan tidak berada di bawah garis EMA 50, tidak perlu melakukan take profit dulu atau cut loss. Ini untuk yang memang mau trading jangka menengah atau trading jangka panjang. Dan untuk saham yang uptrend. Ingat, ini untuk saham yang uptrend. Jadi contoh teman-teman beli di 500 atau 600, selama dia tidak berada di bawah garis EMA 50, hold saja. Ikutin saja kenaikan trennya. Jadi contoh teman-teman yang telat beli di 600, dia sudah mulai naik tinggi. Di 730 bisa kita lihat, dia turun kembali. Menyentuh harga 700. Jadi sebelumnya support psikologis di 600, di posisi sini
teman-teman berentry, mulai naik tinggi, sebaiknya jangan kejar, tunggu dia turun kembali terbentuk higher low. Ini higher low bisa kita lihat low tapi lebih tinggi daripada low yang 600. Jadi kita bisa tunggu di sekitar harga 700, saat dia nyentuh 700 berhasil rebound, kita entry. Terus sama masih bisa hold terus selama masih bertahan di atas garis MA50, tapi selalu saya bilang apabila dia makin naik kita baru mengejar, itu resiko akan lebih tinggi. Jadi teman-teman harus lebih disiplin apabila mengejar saham-saham seperti ini. Bisa kita lihat dia naik terus, pasti ada terkoreksi lagi. Kita lihat posisinya di sini koreksi. Ini di sini untuk entry lagi di harga 780 sampai 800 di sekitar daerah sini, atau sempat turun ke 750 juga. Jadi bisa kita lihat ini selalu angka-angka yang banyak trader atau investor jadiin sebagai target untuk entry atau target untuk take profit. Jadi apabila kita telat entry, tunggu dia koreksi sementara, baru entry. Dan ingat ini khusus untuk saham uptrend. Dan apabila teman-teman entry, hold saja terus karena garis MA50 juga terus bergerak naik. Bisa kita lihat masih terus bergerak naik. Nah ini juga masih ada koreksi sementara. Bisa kita lihat saham uptrend juga pasti akan terbentuk higher low. Ini higher low-nya di sekitar 1200 sampai 1190. Bisa kita lihat selalu angka-angka yang bulat. Jadi ini untuk titik entry apabila kita baru mau mengejar saham sedang naik. Mungkin ada bilang, Pak kenapa harus tunggu dia turun sampai di sini? Pada saat dia naik di harga 1000 juga sudah bisa entry. Iya, 1000 juga masih oke karena memang itu psikologis. Contoh teman bilang, Pak ini 980 juga masih bisa, sebenarnya masih oke. Tapi ini sebenarnya ini tipe agresif. Resiko akan lebih besar apabila ternyata saat nyentuh harga kenaikan dia mulai turun kembali. Ini balik lagi ke tipe agresif atau defensif. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Tinggal gimana kita mindset kita dan gimana kita menjaga loss kita tidak banyak, profit kita bisa naik terus. Intinya cuma di sana. Teman-teman mau pakai strategi apapun, it's okay. Tapi ini strategi yang saya pakai. Teman-teman bisa lihat setelah dia naik, terus bergerak naik. Dan ini titik selanjutnya. Ya, seperti saya jelaskan di awal, setelah 500 yang banyak dicari lagi 2000. Nah, bisa kita lihat, saya zoom lebih kecil supaya teman-teman bisa lihat. Yang sebelumnya sangat uptrend, saat ini sudah mulai bergerak sideways. Jadi apabila teman-teman baru beli di sekitar harga 2000, sudah harus hati-hati pada saham ASA ini. Karena itu saham yang uptrend terus sideways, berarti kan tinggal arahnya kemana? Bisa ke atas setelah sideways atau malah turun ke bawah. Jadi apabila kita beli pada saat sideways setelah uptrend, kita harus hati-hati. Jadi lebih aman beli saham sideways setelah downtrend daripada saham sideways setelah uptrend. Karena saham yang downtrend, apalagi yang sedang downtrend sangat dalam, setelah dia sideways, potensinya lebih besar untuk reversal trend ke uptrend daripada sideways lanjut downtrend yang dalam kembali. Sedangkan untuk saham ASA ini, dia sudah sangat uptrend dari 500 ke 2000. Setelah 2000 dia sudah mulai sideways, jadi probabilitas atau kemungkinan lebih besar adalah sideways cenderung downtrend. Jadi untuk beli di sekitar harga 2000 harus sangat hati-hati. Daripada kita baru beli pada saat dia break dari harga 500 atau beli saham yang sangat downtrend setelah itu mulai sideways. Jadi ingat, ini beda prinsipnya. Walaupun sama-sama sideways, kita harus lihat sideways setelah uptrend atau sideways setelah downtrend. Dan downtrendnya sangat downtrend atau cuma downtrend sementara. Sedangkan untuk saham ASA ini sebelumnya sangat uptrend. Jadi dari 500 naik terus sampai 2000, potensi untuk sideways terus lanjut uptrend sepertinya masih sangat kecil. Walaupun masih ada potensi untuk minimal ke harga 2500. Tapi karena sudah naik sangat tinggi, biasanya akan turun sementara. Tapi memang untuk garis MA50 saat ini masih di sekitar harga 1840 sampai 1850. Bisa kita lihat
Karena saat ini sudah sideways, saya akan coba jelaskan sedikit untuk entry pada saham yang sideways. Dan pas lagi ini di harga 2000. Jadi selalu saya jelaskan 500 dan 2000 ini merupakan support atau resisten yang sangat kuat karena ini psikologis. Karena apabila kita tunggu di harga 2000 kita berhasil dapat, ternyata dia turun 1 tick, kerugian kita tidak sebanyak apabila ternyata dia naik 1 tick. Jadi kita hitung-hitungan untung rugi, kita lebih berani masuk di harga 2000. Sama seperti 500 atau harga sebelumnya mungkin di 200. Karena fraksi harga 200 naik 1 tick itu naik 2, di bawah 200 turunnya 1. Jadi kalau apabila kita hitungan bisnis, ini akan lebih menguntungkan. Jadi bisa kita lihat setiap kali menyentuh harga 2000, ASA masih bisa berhasil rebound. Tapi memang karena ini sudah mulai bergerak sideways, strateginya sudah mulai berbeda dengan saham yang sedang uptrend. Jadi penjelasan di awal tadi. Untuk saham sideways kita harus lihat support di mana, resisten di mana. Dan ini sebenarnya belum bisa kita bilang ini double top karena berhasil rebound di posisi ini. Apabila dia naik di sini harga 2300 mulai turun kembali menembus harga 2000, itu baru dianggap triple top. Tapi saat ini untuk konfirmasi double top sudah terpatahkan karena ASA sudah berhasil rebound dari harga 2000. Jadi saat ini untuk jangka pendek sudah sideways. Support di harga 2000, resisten di 2300. Jadi untuk posisi sini apabila teman-teman tanya, Pak kita entry di harga 2000, take profitnya di harga berapa? Karena sideways, strateginya kita take profit di sekitar harga 2300 sampai 2280 di sekitar daerah sini untuk titik take profitnya. Jadi apabila kita beli di sekitar harga 2000 atau 2010, pada saat dia naik mendekati atau menuju harga resisten mulai turun kembali, kita sudah bisa mempertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu dengan sabar tunggu kembali di daerah supportnya. Saat terkonfirmasi rebound lagi, kita bisa ikutan entry lagi, take profit lagi apabila gagal break. Ingat, walaupun support dan resisten di harga 2000 dan 2300, tidak selalu candle akan berada tepat di resistennya baru turun. Begitu juga untuk support, tidak harus selalu tepat di support baru akan rebound. Bisa saja dia turun di bawah support dulu baru rebound, atau sebelum menyentuh support dia sudah rebound kembali. Sama seperti resisten, nggak harus selalu nyentuh harga 2300, bisa di posisi ini bisa kita lihat mendekati harga 2300 mulai turun kembali. Tapi intinya ini sudah mulai sideways. Jadi sideways itu support, rebound, resisten turun, kembali ke support, rebound, resisten turun. Ini rebound lagi. Jadi ini bukan double top. Apabila kemarin dia terbentuk di posisi sini terus turun menembus harga 2000, ini terkonfirmasi double top, ada potensi untuk reversal trend. Tapi saat ini karena terbentuk candle hijau di sini, double top tidak terkonfirmasi. Tapi apabila dia berhasil naik kembali ke harga 2300 dan gagal break terus turun menembus harga 2000, ini terkonfirmasi triple top. Tapi bisa kita lihat saat ini saja sudah mulai terbentuk candle merah kembali. Jadi karena ini update grafik terbaru untuk teman-teman yang pingin entry saham ASA minggu depan atau hari Senin nanti, bisa coba tunggu di harga 2000. Karena ada potensi untuk rebound. Tapi ingat, ini harus tunggu konfirmasi apabila kita memang tipe defensif. Apabila tipe agresif, silakan saja pada saat nyentuh harga 2000 teman-teman langsung entry. Yang mungkin saja rebound, teman-teman mungkin profitnya akan lebih besar. Tapi apabila tipe defensif, kita harus tunggu ada konfirmasi candle hijau untuk mengkonfirmasi bahwa dia berhasil rebound. Contohnya ini, nyentuh harga 2000, besok baru terkonfirmasi rebound, kita baru bisa ikutan entry pada hari ini. Jadi pada tanggal 27. Untuk yang agresif bisa saja pada tanggal 26, pada saat harga menyentuh 2000, dia bisa langsung ikutan entry. Tapi resiko akan lebih besar. Sedangkan untuk harga support MA50 di 1850. Jadi apabila turun menembus harga 2000, selama masih bertahan di atas garis MA50 memang masih akan bergerak sideways. Tapi sudah harus hati-hati, berarti trennya akan mulai berubah. Yang uptrend, sideways, pelan-pelan kemungkinan besar atau probabilitas lebih besar akan terus bergerak turun. Jadi harus hati-hati, apalagi bisa kita lihat garis MACD juga mulai bergerak turun. Tapi tetap saat ini masih ada dua support yang menahan penurunan dari saham ASA. Pertama di support psikologis di harga 2000,
satu lagi di garis EMA 50. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 50, secara tren untuk jangka menengah asa masih aman. Ingat, walaupun tembus harga 2000, apabila teman-teman beli di bawah harga 1000 atau di bawah harga 1500, trennya masih aman. Jadi teman-teman masih bisa hold dan jadiin garis EMA 50 ini untuk target untuk take profit. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 50 masih bisa hold terus karena masih ada potensi untuk bertahan di atas garis EMA 50 dan naik kembali minimal ke harga 2300. Tapi apabila ternyata harga 2000 terlewati dan garis EMA 50 juga terlewati, teman-teman telah berhasil membeli di harga bawah, sudah bisa mempertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu teman-teman bisa strategi lagi untuk entry-nya di sekitar garis EMA 150. Kenapa kita tidak hold di garis EMA 150 saja? Karena garis EMA 50 dan 150 sudah sangat jauh jaraknya. Jadi mendingan kita take profit di daerah sini, kita tunggu lagi di daerah garis EMA 150 baru entry, dan pada saat dia berhasil naik ke garis EMA 50, profit kita juga lumayan besar. Daripada kita hold dan ternyata dia turun di sini baru kita take profit, kita sudah hilang profit yang lumayan besar. Walaupun kita beli di harga 500. Jadi paling aman karena kita trader. Walaupun contoh kita take profit saat break dan ternyata dia rebound kembali, kita baru ikutan entry lagi itu masih oke. Yang penting kita profit dulu. Karena juga masih banyak bertanya, Pak, apabila saya take profit sekarang dan ternyata dia masih lanjut naik, terus kita harus ngapain? Apabila kita take profit dan lanjut naik dan kita tidak sanggup atau tidak sempat untuk entry saat itu, tidak usah terlalu dipikirin. Seperti saya jelaskan, mindset kita harus bagus. Kita jangan terlalu greedy, jangan terlalu fear pada sebuah saham. Yang penting kita sudah profit. Itu mindset yang benar. Daripada kita lost, apabila kita take profit, kita sudah profit. Masalah dia lanjut naik lagi, masih banyak saham lain yang bisa kita analisa dan kita bisa beli. Di bursa ini walaupun memang ada 600 lebih saham dan tidak semua bisa kita beli, tapi minimal dalam satu minggu ini masih ada 20 saham yang layak untuk kita entry. Tinggal kita rajin-rajin untuk analisa dan mencari saham mana yang layak untuk kita beli. Dan sudah saya jelaskan juga, untuk trading saham itu yang penting momentum, yang penting timing. Bukan cepat-cepatan siapa yang entry duluan. Karena itu jangan FOMO, jangan terlalu ketinggalan kereta, langsung asal entry tanpa analisa, tanpa lihat broker summary, tanpa lihat tren. Jadinya teman-teman akan lebih banyak loss-nya daripada teman-teman mendapatkan profit. Jadi ingat, paling penting pertama kali lihat grafik itu kita harus lihat saham ini sedang uptrend atau downtrend atau sideways. Karena strateginya berbeda semua. Seperti contoh, apabila kita uptrend, kapan mau take profit, kita harus hold berapa lama, kita bisa ikutin trend. Jadi following the trend. Jadi selama trennya masih naik dan harga kita beli masih di bawah, kita bisa hold terus. Trading stopnya bisa ikutin garis EMA 50. Cut lossnya naik ikutin garis EMA 50. Nah itu akan bisa profit yang sangat besar. Sedangkan lossnya akan bisa kecil. Sedangkan untuk strategi harga sideways, kita lihat resisten di mana. Apabila beberapa kali gagal break di harga resisten, contohnya di sini 2300, jadi ini target untuk kita take profit. Jadi kita nggak perlu hold lama-lama karena ini sideways. Sideways itu dia akan naik sebentar, turun lagi ke support, rebound lagi ke resisten, begitu terus polanya sampai garis tren itu bisa break ke atas untuk break ke resisten dan lanjut naik, atau break ke bawah dan mulai bergerak downtrend. Jadi untuk sideways harus kita lihat juga sideways setelah uptrend atau sideways setelah downtrend. Sideways yang paling aman itu sideways setelah downtrend. Tapi paling amannya lagi kita cari saham-saham yang sedang uptrend. Caranya gimana apabila teman-teman bingung? Lihat saham tersebut berada di atas garis EMA 50 dan 150. Itu paling gampangnya. Apabila teman-teman lihat selalu analisa saya jarang menggaris perpotongan yang banyak. Itu akan sangat membingungkan.
Jadi resisten dan support saya cuma garis EMA 50 dan 150, sisanya kita lihat harga bulatnya di mana, dia gagal break. Di sini walaupun dia sempat naik di harga 2320, sempat di harga 2290, tapi kita lihat dia sempat menyentuh harga 2300. Jadi itu jadi titik resistennya. Tapi apabila ada yang tentuin di harga 2280, salah nggak? Tidak salah. Itu terbaik lagi ke analisa masing-masing. Teman-teman mau anggap di harga 2250 juga is okay. Karena memang candle belum berada di atas harga 2250. Menentukan titik resisten dan support itu gunanya hanya untuk tahu kapan kita entry dan kapan kita exit dari sebuah saham. Jadi tidak ada yang siapa yang lebih benar, siapa yang lebih salah. Karena tiap-tiap orang kapan mau take profit di harga berapa, itu masing-masing maunya di mana. Nggak bisa saya benar take profit di harga 500, yang take profit di harga 480 itu salah. Tidak ada benar dan salah. Ada yang modal besar cuma naik 2 tick dia juga bisa take profit. Dan take profitnya jumlahnya profitnya lebih besar daripada orang yang modal kecil dia hold untung 20%, dia take profit mungkin jumlahnya berbeda. Karena itu analisa itu tiap-tiap orang berbeda-beda dan punya style masing-masing. Jadi kita nggak bisa bilang punya saya yang benar, punya kamu yang salah. Karena jika ada orang yang menganggap bahwa analisa dia yang benar, analisa orang lain yang salah, dia harus berpikir kembali di mana salahnya dia. Kenapa harus menganggap punya dia yang paling hebat? Padahal strategi tiap-tiap orang berbeda, modal tiap-tiap orang berbeda, time frame tiap-tiap orang juga berbeda. Harus saya bilang apabila teman-teman mau beli saham sedang uptrend dan mau cepat-cepat take profit, itu juga tidak ada salahnya. Tergantung strategi teman-teman mau following the trend, mau jual pada saat gagal break resisten atau apapun. Intinya mindset harus benar, kurangin kerugian, maksimalin profit. Dan untuk prinsip saya pribadi, lebih baik saya telat atau gagal membeli saham dan dia profit daripada saya maksain membeli dan ternyata dia loss. Dan untuk strategi saya taruh di harga bid dan offer, saya akan coba kasih contoh. Ini saya kasih contoh asal lagi, teman-teman bisa lihat di harga 2000 pasti antriannya akan lebih besar. Dan untuk harga 2100 bisa kita lihat antriannya juga besar. Karena memang angka-angka bulat seperti ini biasa jadi psikologis untuk support dan resisten, karena ini jadi tempat orang untuk mau entry dan orang untuk mau take profit. Walaupun di angka-angka berikutnya juga pasti ada, apalagi yang dekat dengan support kuatnya. Contoh di 2000 agak ada 8 ribuan, biasanya di atasnya juga ada support yang besar. Begitu juga ada resisten, di sini besar, biasa di 2090 juga ada yang tinggi. Karena pola pikir trader atau investor, apabila antrian di sini sudah besar, mungkin dia gagal menjual, dia turunin 1 tick untuk supaya bisa menjual. Karena dia anggap mungkin profitnya sudah lumayan di harga 2090. Dan untuk support, contohnya di 2000 dia anggap antrian sudah besar, mungkin susah dapat, dia akan taruh 1 tick di atasnya, yaitu 2010, untuk berharap saat nyentuh harga 2010, antrian dia kemakan atau antrian dia dapat. Pada saat turun ke harga 2000 karena antriannya sangat besar, berhasil rebound, dan dia akan ikutan naik. Dan dia akan tetap profit walaupun harganya bukan di 2000. Ini masalah psikologi. Karena saya bilang, kita harus tahu mana psikologi untuk support dan resistennya. Paling gampang kita lihat bid dan offer. Dan memang untuk di saham gorengan, kita akan sangat sulit untuk lihat bid dan offer. Karena bisa saja antriannya tiba-tiba banyak, bisa hilang dalam waktu 1 detik. Karena itu saya tidak pernah menyarankan untuk beli saham gorengan atau menganalisa saham gorengan. Karena itu memang tidak bisa kita analisa. Semua suka-sukanya bandar. Dia mau kasih antrian 1 juta, tiba-tiba hilang jadi 2 lot, 3 lot, itu bisa saja. Karena yang punya barang itu dia. Kita tidak punya barang dan kita berharap untuk copet saja di saham-saham gorengan. Jadi contohnya untuk saya pribadi, saya biasanya untuk harga 2000, bisa teman-teman lihat, dia naik 1 tick itu langsung 10. Sedangkan dia turun dari 2000 1 tick itu cuma 5. Biasanya saya akan tunggu di 1995.
Kalau untuk 500 saya tunggu di bawahnya 498. Karena memang saya bisa setiap waktu untuk melihat pergerakan saham. Saya antri saja di sini. Apabila dia turun menembus harga 2000 dan antrian di sini tidak makin banyak, biasa saya withdraw. Jadi saya withdraw, tunggu sampai dia naik kembali di atas harga 2000 dan 2000 jadi support, baru saya entry di 2000. Tapi apabila ternyata pas harga 2000 terlewati harga 1995, antriannya jadi banyak, biasa saya tetap hold untuk antrian ini. Dan begitu juga untuk take profit. Contoh saya mau take profit di harga 2100, ternyata antrian lumayan banyak, saya biasa antri di atasnya. Saya bukan antri di bawah. Karena apabila teman-teman selalu ikuti pergerakan saham, biasanya apabila antrian banyak di resisten terlewati, harga atasnya juga biasa dia lewatin dulu. Jadi kemakan semua, setelah itu baru mungkin dia akan balik kembali turun. Begitu juga untuk support, biasa walaupun antrian banyak akan kemakan semua, biasa malah kemakan 1-2 tick atau malah 3 tick, setelah itu baru rebound kembali. Tapi memang ini akan lebih beresiko. Bisa saja setelah kita antrian di sini kemakan, dia bisa lanjut turun. Karena saya selalu bilang harus entry keesokan harinya. Contoh hari ini kita lihat bentuk candle merah di 2000, keesokan harinya baru kita coba tren ini. Atau paling aman, tunggu dia naik di atas harga 2000 dan terkonfirmasi candle hijau, baru kita entry. Kita bisa lihat candle untuk live di sekuritas masing-masing. Jadi teman-teman tidak harus menunggu sampai market tutup. Tapi paling aman untuk memastikan atau mengkonfirmasi candle itu di atas jam 2 siang. Karena setelah di atas jam 2 siang, biasanya pergerakan saham sudah mulai stabil. Dia tidak akan terlalu fluktuatif seperti pada perdagangan sesi 1. Jadi pada sesi 2, pada di atas jam 2 ke atas, kita sudah bisa memperkirakan candle yang terbentuk akan ada candle apa. Ada doji, candle merah atau candle hijau. Itu sudah bisa kita bayangkan. Tinggal kita tentukan antriannya mau di harga berapa. Dan ingat, kita harus punya trading plan yang jelas walaupun kita entry di angka berapapun. Jadi kita harus tahu kapan mau cut loss, itu yang paling penting. Seperti penjelasan saya di video sebelumnya, yang kita harus konsisten itu cut loss-nya. Profit tidak konsisten itu tidak masalah. Yang penting apabila cut loss kita konsisten, kita selama 1 bulan biasanya profit kita tetap akan lebih besar daripada loss kita.